Hmm, Halo rekan-rekan semua, terima kasih kepada Ibu Mordaningsi untuk kesempatannya. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus manajemen pada bisnis kopi Kenangan. Saya dari kelas AK 101, Prodi PJJ Akuntansi. Nama saya Eli Mangesti Maharini. Nomor induk saya 220301010058 dengan dosen pengampu Ibu Murdaningsih SEMAK. Pendahuluan. Pada era baru modern saat ini, kebutuhan masyarakat akan gaya hidup dan sosial cukup diminati. Kopi merupakan salah satu media dalam bersosialisasi. Pada zaman dahulu, pembuatan kopi dilakukan di rumah masing-masing atau bisa juga dinikmati di kedai. Kopi yang dikenal juga hanya satu menu, yaitu kopi hitam. Hanya penyajian dan jenis biji kopinya saja yang berbeda. Minuman kopi sudah dikenal selama berabad-abad dan minuman kopi bertransformasi menyesuaikan kemajuan zaman. Saat ini, kopi tidak hanya dikenal sebagai minuman orang tua, melainkan kopi juga sudah mulai diminati oleh generasi milenial. Hal ini dengan cepat diadaptasi oleh kedai kopi Kenangan dengan mengambil konsep kedai yang lebih modern, karena kita tidak harus berlama-lama di dalam kedai, melainkan kopi dapat dinikmati kapanpun dan dimanapun dengan menu yang beragam disesuaikan kepada selera anak muda. Kedai kopi Kenangan memiliki kesan tersendiri di hati para pelanggan. Salah satu menu yang menjadi signature dari kedai tersebut adalah es kopi gula aren yang diberi nama Kopi Kenangan Mantan. Kopi Kenangan dibentuk pada tahun 2017 oleh foundernya yang bernama Edward Trinata, Cynthia Hairunisa, dan James Prananto. Kedai pertama mereka dibuka di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini mereka berencana untuk mengembangkan bisnis mereka hingga ke luar negeri. Salah satu kedai pertamanya adalah di Malaysia pada tahun 2022 dan segera akan dibuka di negara berikutnya adalah Singapura. Seiring dengan banyaknya konsumen yang mengerti tentang kopi, pemilik kedai meyakini bahwa perilaku konsumen saat ini cenderung mencari kualitas dalam memilih tempat untuk mendapatkan segelas kopi. Mereka menginginkan produk yang menarik, tidak hanya dari segi rasa, tapi juga pengalaman timbal balik emosional. Jika ikatan antara produk dan konsumen sudah dalam ikatan emosional, maka promosi dan potongan harga tidak akan terlalu berpengaruh. Pembahasan 1. Identifikasi masalah. Kedai kopi Kenangan tak terlepas juga dari masalah yang berasal dari dalam dan dari luar. Tentu saja yang paling banyak adalah masalah dari luar. Berikut ini adalah masalah yang dihadapi oleh kedai kopi Kenangan. Yang pertama adalah persaingan antar kedai. Bursa penyajian kopi termasuk ke dalam bisnis yang sangat kompetitif. Tidak hanya persaingan dengan pendatang baru, tetapi juga kedai kopi Kenangan juga harus bersaing dengan pendahulunya. Dari lokal adalah kedai Jeko dan dari luar adalah kedai kopi Starbucks. Akan tetapi, kedai kopi Kenangan sudah memperhitungkan hal tersebut. Mereka memiliki hal yang berbeda dari kedai kopi lainnya, mulai dari pelayanan kepada pelanggan hingga media promosi yang kreatif dan juga potongan harga yang diberikan, melainkan meyakinkan konsumen untuk membeli lagi produknya. Yang berikutnya adalah produk pengganti. Minuman kopi juga memiliki ancaman dari produk pengganti seperti teh, susu, minuman ringan, dan juga es krim. Sebenarnya, kedai kopi Kenangan tidak perlu memusingkan akan adanya produk pengganti. Cukup fokus saja pada inovasi pengembangan produk, serta menjaga cita rasa, maka hal tersebut tidak akan berpengaruh kepada produk mereka.
Berikutnya adalah konsumen. Dengan memiliki konsumen yang loyal dan membuat kedai kopi kenangan memiliki pendapatan yang pasti setiap bulannya. Bukan berarti juga hal ini tidak dapat mempengaruhi bisnis. Bagaimana kedai kopi ini dapat meningkatkan jalinan antara produk dan konsumen guna mempertahankan pangsa pasar mereka. Setelah mencoba menu yang ada dalam kopi kenangan, konsumen memiliki pengalaman yang mengesankan. Biasanya konsumen akan mencari tahu jenis kopi apa yang dipakai dan juga campuran apa yang menjadikannya cita rasanya disukai, dan semakin lama konsumen akan semakin mengerti tentang kopi. Berikutnya adalah pemasok. Pentingnya menjaga hubungan dengan pemasok diperlukan guna mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Kedai kopi kenangan dalam hal ini sangat bergantung dari para pemasok. Kedai kopi harus rajin melihat-lihat kondisi pasar supaya tidak bergantung pada suatu pemasok saja. Hal tersebut juga dapat menghindari adanya monopoli perdagangan serta dapat menstabilkan harga. Pengaruh internal. Yang pertama adalah karyawan. Dalam memilih karyawan juga diperlukan proses yang cukup, karena demi menjaga kualitas produk dan juga jalinan dengan konsumen, setiap karyawan diminta untuk selalu menjaga kerahasiaan resep produk dan juga diminta untuk ramah dan dalam melayani konsumen. Berikutnya adalah teknologi. Karena pangsa pasar kedai ini yang mencapai 70% adalah generasi muda, maka kedai diminta untuk selalu memanfaatkan teknologi terkini. Misalnya media pemesanan online dengan sistem pick-up sendiri atau juga diantar sampai tujuan. Dalam hal ini kedai kopi kenangan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia jasa layanan antar. Selain itu, kedai kopi kenangan juga menciptakan adaptasi milik pribadi mereka yang bisa dengan mudah diakses dalam telepon seluler konsumen. Analisis strategi. Dalam studi kasus kedai kopi kenangan, pendekatan yang akan dibahas adalah tentang manajemen strategik. Pengertian dari manajemen strategik adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan, dan pengevaluasian keputusan-keputusan. Manajemen strategis memiliki fokus kepada proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai sasaran. Biasanya dilakukan oleh dewan direksi dan pemilik organisasi. Bisnis yang didirikan oleh kedai kopi kenangan bukan merupakan waralaba atau franchise. Bisnis ini didirikan dengan modal yang dimiliki oleh CEO-nya. Hal ini menjadi suatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesaing bisnis mereka, karena pemilik kedai tahu benar di mana kedai cabang akan dibuka, siapa yang menjadi target mereka, dan apakah cabang mereka berkembang atau tidak. Berikut ini adalah 5 faktor utama yang mempengaruhi tingkat persaingan dan keuntungan dalam suatu industri. Persaingan dalam industri sejenis, ancaman pendatang baru, produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dengan pembeli, dan kekuatan tawar-menawar dengan pemasok. Kelima faktor ini diimplementasikan dalam strategi manajemen mereka. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, membuat kedai kopi kenangan mudah dalam menentukan tujuan mereka dan juga strategi manajemen mereka cepat dan tepat dalam pengambilan keputusan. Analisis kunci keberhasilan. Pertama-tama yang menjadi kunci keberhasilan mereka adalah dalam perkenalan mereka sebagai kedai kopi yang modern dan juga pelayanan yang dapat diterima oleh generasi muda. Dengan nama dagang mereka yang mudah dikenali masyarakat dan juga menu yang variatif dengan nama yang unik dan menjadi signature mereka adalah kopi kenangan mantan atau es kopi gula aren. Kedua, mereka juga konsisten dalam menjaga produk agar selalu berkualitas. Mereka menjalin hubungan dengan para pemasok dan menciptakan kestabilan harga. Yang ketiga adalah inovasi dalam produk yang akan dijual.
Kedai kopi ini berinovasi guna dapat bertahan dalam persaingan bisnis. Selain membuat kopi, kedai ini juga berupaya menawarkan produk lainnya, yaitu roti dengan merek dagang Cerita Roti sebagai camilan pendamping kopi. Selain penjualan kopi di kedai, untuk menjangkau konsumen mereka juga mulai menjual produk dalam bentuk botol yang dijual di minimarket. Keempat, harga yang kompetitif selalu diperhatikan oleh kedai kopi kenangan. Hal ini dilakukan dengan mementingkan kepuasan konsumen. Mereka tidak menjual kopi dengan harga yang tidak dapat dijangkau oleh konsumen, melainkan harga tersebut digunakan kopi kenangan untuk menarik kembali pembeli dan membeli produk mereka. Kelima, kedai kopi kenangan juga memanfaatkan teknologi terkini, yaitu dengan memanfaatkan media untuk metode pemesanan. Mereka juga membuat aplikasi kopi kenangan dan memberikan promosi di dalamnya. Selain itu, kedai kopi ini juga memanfaatkan media sosial sebagai media promosi mereka untuk memasarkan produknya. Keberhasilan ini didapatkan oleh kopi kenangan karena mereka mengimplementasikan konsep manajemen strategik dalam menentukan tujuan dari bisnis mereka. Selain itu, konsistensi dan juga inovasi mereka lakukan. Sekarang tentu saja bukan lagi waktunya bagi kopi kenangan untuk mencari pelanggan-pelanggan dengan membuat iklan yang gencar, tetapi pelanggan sendiri yang dengan sukarela membeli produk mereka bahkan setiap hari. Saat ini, bisnis mereka sudah masuk ke tahun yang ke-7. Yang diperlukan adalah eksistensi dan ekspansi bisnis. Semoga kedepannya kedai kopi kenangan dapat diterima oleh masyarakat tidak hanya Indonesia, melainkan juga luar negeri. Penutup, kesimpulannya adalah dapat dikatakan penggunaan sistem manajemen strategi dalam bisnis kedai kopi kenangan cukup berhasil dan optimal dalam meningkatkan keberhasilan bisnis mereka. Kedai kopi kenangan mampu menentukan tujuan bisnis dan juga apa yang akan mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dari awal pembukaan kedai yang sudah menargetkan pangsa pasar milenial, dan juga mereka memiliki konsep bisnis yang jelas. Tidak hanya memikirkan keuntungan sementara. Memang jika mereka membuat bisnis mereka menjadi franchise akan dapat menghasilkan untung dengan cepat, tetapi mereka tidak melakukannya, melainkan memakai modal sendiri dan menambah cabang sendiri. Kedai kopi kenangan juga menjalin hubungan baik dengan pemasok hingga konsumen. Hal ini baik bagi kelangsungan bisnis. Dalam hal promosi, kedai ini memanfaatkan diskon dan juga media sosial. Sarannya adalah, secara manajemen dan bisnis, kami rasa kopi kenangan sudah dapat dikatakan berhasil. Kami mencoba memberi saran dari segi aspek lain. Selain menjaga harga dan rasa, ada baiknya kedai kopi kenangan juga memperhatikan segi kesehatan konsumen. Beberapa konsumen mengeluh rasa kopi yang pahit dan asam bagi beberapa orang yang mengkonsumsinya setiap hari. Mereka mengeluhkan asam lambung dan mual, sehingga cita rasa kopi kurang bisa dinikmati. Untuk mengurangi asam, varian light juga sudah cukup membantu, hanya dirasa masih belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen dari segi kesehatan. Mulailah mengajarkan kepada konsumen untuk membawa tempat minum pribadi supaya jangan menambah sampah pada setiap pembelian dengan gelas plastik. Berikut adalah daftar pustaka. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.